Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada dan seluruh para jamaah yang ada di sini, alhamdulillah kita masih bersama guru-guru kita semua. Dan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita masuk pada sesi curhat dan tanya jawab dengan para guru-guru kita semua. Nah, saya persilahkan kepada para ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zubaidah, Ya. Haji Stalim, Jakarta, Cakung, Jakarta City. Baik. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz mengenai bagaimana caranya supaya kita nanti akhir hayat kita husnul khotimah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau luar biasa. Kita pengen husnul khotimah apa su'ul khotimah? Pasti semua pengen husnul khotimah. Silakan Ustadz. Masya Allah, terima kasih Bu Zubaidah. Pertanyaannya itu semua mewakili kita semua ya. Mewakili kami para asatid semua jamaah pengen wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi husnul khotimah itu harus dicari. Nggak bisa sekonyong-konyong datang dapat. Ya Bu ya. Jadi bagaimana mencarinya? Selama kita hidup di dunia ini ya, kita harus berbuat baik, berbuat ihsan, menjadi orang yang muhsinin ya. Jadi orang yang baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat An-Nisa ayat 36. Jadi orang-orang yang muhsinin itu pertama orang yang wa'budullah wa la tusyriku. Jadi kalau kita mau husnul khotimah nggak pernah putus ibadah. Sholat jangan ditinggal, puasa jangan ditinggal, zakat jangan ditinggal. Kalau mampu pergi haji. Kalau kita mampu nggak pergi haji, kata Nabi mau matinya Yahudi atau Nasrani, begitu. Ya, wala tusyrik, jangan mensekutukan Allah. Yang selanjutnya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebab kata Rasulullah SAW ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi ngucapin amin. Ya 3 kali amin. Salah satunya ya Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Ya celakalah orang yang ketika orang tuanya masih ada tapi nggak punya kebaikan. Bu, ibu-ibu ini kan udah jadi orang tua ya. Gimana rasanya jadi orang tua? Masya Allah berat ya. Maka kita punya orang tua. Itulah kita saat ini. Maka orang tua kita juga sama ketika mendidik kita, mengasuh kita. Jangan pernah durhaka sama orang tua kalau kita mau meninggalnya husnul khotimah. Ya kemudian ya berbuat baik kepada fuqara wa masakin, pada anak yatim. Ya bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya orang-orang yang mendustai agama, siapa? Salah satunya menghardik anak yatim. Santuni anak yatim, muliakan anak yatim. Kemudian berbuat baik sama tetangga. Ya nggak disebut itu tetangga itu siapa, tetangganya gimana. Pokoknya tetangga yang SMS Bu. Senang mendengar tetangga, susah mendengar tetangga, senang. Tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Puyang malahnya. Ya Masya Allah ya Bu ya. Jadi ini kita harus menjadi orang yang baik sama tetangga, dekat, tetangga jauh, kerabat, sahabat, semuanya berbuat baik. Hablum minallah wa hablum minannas. Maka kita akan wafatnya nanti husnul khotimah. Dan kita yang terakhir itu surat An-Nisa, jangan kita berbuat sombong ya, buat sombong nggak boleh. Ya punya kekayaan nggak boleh sombong, punya pangkat nggak boleh sombong, punya ilmu nggak boleh sombong. Ini udah nggak punya kekayaan sombong.
Lah kalau punya kaya sombong kan wajar dia kaya. Lah ini kecebong anyut, sombong. Naudhu. Karena kata Nabi orang yang punya kesombongan walaupun sebesar biji sawi nggak bisa masuk surga. Sebab husnul khotimah itu cirinya masuk surga. Nah, kalau juga husnul khotimah ada waktunya, ya. Mudah-mudahan kita meninggalnya di bulan Ramadan. Meninggalnya hari Jumat. Ya, mudah-mudahan sekarang meninggal kita. Oh jangan. Ini ibu-ibu gimana? Katanya mau husnul khotimah. Meninggalnya lagi ngaji. Protes mulu ya. Iya, ada waktunya, ada tempatnya. Tempatnya kita lagi ngaji begini nih. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita wafat masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada waktunya juga hari Jumat. Masya Allah Bu. Ya, mau ibu meninggal hari Jumat? Berarti tinggal 5 hari lagi. Ya, tempat juga ada. Kalau kita pergi Mekah, Madinah, tempat-tempat yang mustajab, Masya Allah. Kota Madinah, kita meninggal di Madinah. Ya, saya kalau mau umroh, saya bilang sama istri saya, Ayang, izinkan mau pergi umroh, mudah-mudahan meninggal di Madinah. Langsung koper diumpetin kayak. Jadi ya. Lu nggak usah pergi gitu. Padahal man kita pengen nih meninggalnya husnul khatimah. Makanya baca doa yang terus kita baca doa sujud terakhir kita kata Rasulullah, ketika kita sujud terakhir kita berdoa, Allahumma ja'alna bi husnil khatimah. Tuh ya, sujud terakhir kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Sujud terakhirnya kita minta sama Allah, ya Allah jadikan akhir hidup kita husnul khotimah dan kuatkan iman Islam kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak guru kita Ustadz Abdul Hakim yang telah menjawab dan membagi ilmunya buat kita semua. Karena daripada husnul khotimah itu adalah merupakan impian bagi setiap umat Islam ingin meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana kata Nabi, khairu ummati yadkhulul jannah bi husnil khalqi. Salah satu di antara umatku yang paling banyak masuk surga adalah mereka-mereka yang ketika hidup akhlaknya bagus. Amin ya Rabbal. Siap masuk surga? Akhlaknya kudu baik. Insya baik. Ada lagi yang mau bertanya Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eli dari pengajian Masjid Raya JGC. Ibu Eli, silakan. Sehat Ibu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Pak Ustadz, saya ingin bertanya, adakah amalan khusus di dalam bulan Ramadan untuk menuju surga? Karena di dalam bulan Ramadan ini tuh kan banyak sekali godaan yang terkadang diri sendiri juga merasakan godaan itu. Contohnya males, capek, ngantuk gitu. Adakah amalan-amalan itu yang khusus di dalam bulan Ramadan ini? Itu terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Guru Alfian. Baik Ibu Eli, ya menjawab daripada pertanyaan dari Ibu Eli. Bahwasanya begitu amat banyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang paling utama yaitu amalan di bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah puasa. Sebab memang menjadi sebuah kewajiban kita selaku orang Islam ya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebab kenapa? Untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Orang lain itu Bu nggak bisa nilai kualitas puasa kita, nggak bisa. Ibadah yang lain orang masih bisa nilai. Contoh, Ustadz Abdul Hakim sholat subuhnya gue lihat khusyuk banget. Lu tahu dari mana? Itu dia sujud terakhir lama banget, jamaah udah bubar masih sujud aja. Ketiduran yang lain mah pules itu mah. Iya, ibadah itu masih bisa dinilai itu sholat. Orang pulang haji, pulang umrah masih bisa nilai sama orang. Dia kayaknya hajinya mabrur ono. Lu tahu dari mana emang dia haji mabrur? Pulang dari sono makin mantap ibadahnya. Tapi ibadah puasa ada yang bisa nilai? Gak ada.
si Anu puasanya cakep, lu tahu dari mana? Gue liat beludah mulu. Asal lewat beludah, mulu udah 3 gentong dia belum jadi jaminan. Gak ada. Makanya ibadah puasa itu ibadah siriyah yang kaitannya langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Bahkan keutamaan daripada puasa kata baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan pula dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan nilai pahala dari Allah, Allah bakal ampunin dosa-dosanya yang lalu. Salah satu ciri ahli surga, mereka yang terhapuskan segala dosa-dosanya. Makanya Bu, puasa bukan hanya sekedar nahan lapar sama aus doang. Jaga ini mulut, jaga penglihatan kalau lagi puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan nilai-nilai puasa. Ngebatalin puasa udah pada paham semua. Di antara yang ngebatalin nilai-nilai puasa yaitu ngomong dusta, berbohong. Dan yang kedua ghibah, tahu ghibah? Apa ghibah? Ghibah itu kalau sebelum menjadi beras namanya ghibah. Gabah. Iya, ghibah itu ngomongin orang lain. Jangan jadi kebiasaan, hati-hati. Ustadz, kita kan kalau habis buka boleh ngomongin orang sama aja. Iya, sama aja, nggak boleh. Jangan ngerusak nilai puasa kita gara-gara ghibah. Dan masih ada beberapa yang lainnya merusak nilai pahala puasa kita. Makanya Nabi nyuruh kita berpuasa yang pertama dengan keimanan dan yang kedua hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita bersih, Bu. Entar habis Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Bayi baru dilahirkan itu kan biasanya keluarga saudara pada datang nengokin ya. Iya, nengokin nggak cuma-cuma pada bawa teng-tengan kan ya. Ada yang bawain popok, ada gak? Ada yang bawain bedak, ada apa kagak? Ada yang bawa sabun bayi, ada apa kagak? Bahkan ada yang bawa opak, ada. Nah, ngelongok bayi bawa opak. Nah, kalau itu namanya bayi ya kan memang dia mah belum punya dosa ya. Rezekinya cakep ya. Lah ngelongok bayi bawa opak. Jangan dimakan, siapa yang makan? Nama babanya. Bayi nggak makan opak nggak kan? Emang kenapa bayi? Karena bayi belum punya. Wow. Ini yang akur yang mana sih, dosa apa gigi? Gigi. Kan tadi saya sampein belum punya dosa. Iya, tuh luar biasa. Lah bayi mah wangi. Lu enak dilihatnya bayi. Lah karena belum punya dosa. Setiap yang lahir dalam keadaan suci. Nah kita ntar habis Ramadan dosa kita hilang kayak bayi. Bayi merasa lihatnya dicium juga enak. Jam segini gak enak dicium ya kan ya? Iya, tengah malam dicium enak wangi, tengari-tengari dicium enak wangi. Nah nyium mulut lagi enak bayi mah ya. Nah coba tengari begini, nyium mulut aki-aki. Wah bau bako. Iya, mau bayi. Makanya nih, mudah-mudahan nih puasanya biar pada maksimal ya. Puasa bukan menahan lapar dan haus saja, puasa mata, puasa mulut juga ya, puasa penglihatan juga. Dan juga amal selanjutnya, perbanyak sholat dan membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, begitu lugas, begitu banyak sekali pemaparan beliau yang tentunya bisa terus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustadz Alfian, bagaimana caranya agar kita menjadikan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita? Menjadi bulan Ramadan terbaik buat kita, bahwasanya ada pesan yang selalu menyadarkan akan diri kita, Bu. Apa kata Nabi? Kafa bil mauti wa izoh. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Makanya kematian itu selalu kita ingat. Coba saya mau tanya sama ibu semua nih, Bu. Jikalau nanti malam, sore ini kita mendapat edaran dari PLN. Warga, apa sih namanya ini ya? Ya Cakung. Entar malam jam 12 akan ada pemadaman listrik sampai jam 4 subuh. Kira-kira apa yang mau dipersiapkan? Beli lilin terus, center apalagi, ngecas HP terus apalagi, masak nasi kan ya, magicom ya, buat sahur kan ya. Itu kita baru dengar kabar entar malam mau mati lampu aja repotnya luar biasa. Tapi apakah kita pernah repot ketika kita sudah tahu kita semua bakalan mati? Maka jadikan kematian itu menjadi nasihat buat kita. Kita nggak tahu, Bu, hidup kita sampai kapan. Apakah ini Ramadan terakhir buat kita? Ya kan ya? Apakah ntar ketemu lagi?
Ya kan? Apakah ini hari ini hari terakhir kita puasa? Ya kan ya? Yang namanya kematian gak ada yang tahu. Kadang-kadang pagi-pagi orang masih ngobrol sama kita, atau siang-siang dia mati. Ada gak kayak gitu? Ada. Siang-siang dia ngobrol sama kita, sore-sorenya mati. Ada gak gitu? Ada. Yang itu mah biasa, yang luar biasa. Sore-sorenya mati, malamnya ngobrol sama kita. Wah, serem udah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita. Mudah-mudahan Ramadan ini terus membuat kita menjadi orang yang tambah iman kepada Allah. Amin. Sehingga setiap ujiannya mendekatkan kita kepada Allah. Amin. Sehingga setiap nikmatnya pun menambahkan kita dekat kepada Allah. Amin. Karena kita pengen menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, sebagaimana sering kita bacakan doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Inilah doa kita semua yang selalu kita panjatkan. Tidak ada lain, kita cuma berharap kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita di dunia ini selamat, dan di akhirat pun Allah berikan keselamatan buat kita semua. Amin ya robbal. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.